Halo teman-teman, kenalin nama saya Aliandra Rizky Berlian dengan NIM 2022008164 dari kelas 6A05 mata kuliah Praktikum Analisis Statistik. Di sini saya akan tutorial SPSS khususnya di uji normalitas. Saksikan. Oke, yang pertama buka aplikasi SPSS-nya dan siapkan data yang akan kita olah. Datanya tuh udah dipindah di Excel dan setiap variabelnya tuh udah ditotalin ya guys. Kita buka aplikasi SPSS-nya, lalu ke variabel view dan memberikan nama sesuai dengan indikatornya. Nah, kalau punya saya tuh X1.1 itu artinya tuh variabel 1 pertanyaan 1. Selanjutnya desimalnya itu harus 0 dan di bagian measure itu diganti jadi scale semuanya. X1, X2 sampai total semuanya. Setelah selesai memberikan nama dan mengedit-ngedit di variabel view, kita kembali lagi ke Excel dan mengopi semua data angka yang ada di Excel lalu dimasukkan ke data view di SPSS. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu ada 3. Yang pertama itu uji normalitas, yang kedua uji multikolineritas, dan yang ketiga uji heterokedasitas. Oke, langsung saja kita buka data view, lalu ke regression, lalu pencet ke scale. Nah, ini yang dimasukkan tuh hanya total variabelnya, dimasukkan ke independen. Lalu bagian total Y dimasukkan ke dependen. Yang selanjutnya itu membuka statistik. Kita harus mencentang bagian kolineari. Selesai, kita continue. Selanjutnya kita buka plot. Nah, bagian spreadsheet ini dimasukkan ke Y, lalu zip-rate-nya dimasukkan ke X. Kita continue lagi. Tapi histogram sama normal probabilitasnya juga harus dicentang semuanya. Lalu kita buka save. Ini unstandarized itu harus dicentang juga. Kita oke kan? Nah, ini hasilnya. Yang pertama kita mencari uji normalitas. Nah, uji normalitas itu digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, metode yang digunakan untuk menguji normalitas itu menggunakan analisis grafik menggunakan pplot dan analisis statistik menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, berikut ini merupakan grafik pplot. Cara melihat grafik pplot ini tuh bisa dikatakan normal atau tidak terlihat dari titik-titik yang berada di garis. Pada penelitian ini tuh, pplot titik-titik residual sebagian besar menyebar mengikuti garis diagonal yang menghubungkan antara expected cumulative probability dan observed cumulative probability, sehingga tidak terdapat penyimpangan atau deviasi yang signifikan dari garis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi residual dalam model regresi mendekati distribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi dan data layak untuk digunakan dalam analisis regresi selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk melihat analisis statistik menggunakan Kolmogorov-Smirnov, kita harus mengolah data ulang di SPSS. Yang pertama kita buka analyze, lalu non-parametric test, kita legasi dialogs,
Kita pilih yang satu sampel KS ini. Yang selanjutnya ini yang unstandaris itu kita masukkan saja, lalu kita okekan. Nah, ini hasilnya tuh NPAR test ini merupakan kolmograf di bagian uji normalitas. Cara untuk melihat analisis statistik menggunakan kolmograf ini tuh bisa dikatakan normal jika nilai sig atau probabilitasnya lebih dari 0,05. Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa kolmograf Smirnov sebesar 0,005 terlihat di Monte Carlo sig 2. Nah, hal ini tuh berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan data penelitian yang digunakan peneliti sebagai sampel penelitian ini tuh belum berdistribusi secara normal. Nah, yang selanjutnya itu yaitu analyze, scale, kita pilih yang reliability analysis, lalu X1 1 sampai X18 semuanya dimasukkan selain total ke returns. Sampai pada Y-nya. Setelah dimasukkan semuanya, kita pencet yang statistics, lalu bagian correlation sama coefficients itu sama scale juga dicentang semuanya, lalu kita continuekan. Nah, modelnya tetap alpha, kita oke kan? Nah, ini hasilnya. Nah, uji multikolineritas itu digunakan untuk mengetahui apakah model regresi menunjukkan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Model regresi ini tuh menunjukkan tidak adanya multikolineritas jika nilai tolerance lebih dari 0,10 atau nilai VIV kurang dari 10. Jadi pada penelitian ini tuh terdapat 5 variabel independen, yaitu literasi keuangan, persepsi kemudahan, persepsi keamanan, persepsi manfaat, dan kepercayaan, serta variabel Y yaitu keputusan penggunaan kris. Nah, kita lihat pada kolom coefficients, kita fokus ke kolom statistics VIF dan kolom collinearity tolerance. Oke, melalui tabel tersebut tuh, penelitian ini dapat diketahui bahwa literasi keuangan adalah sebesar 1735 kurang dari 10 dan nilai tolerance value-nya 0,576 lebih dari 0,1. Maka data tersebut tidak terjadi multikolineritas. Begitupun selanjutnya, maka data tersebut tidak terjadi multikolineritas. Dapat disimpulkan dari penelitian ini, semua variabel tidak memiliki gejala multikolineritas. Yang selanjutnya yaitu uji heterokedasitas. Nah, uji heterokedasitas ini tuh memiliki dasar dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan menggunakan uji Gleiser. Uji Gleiser ini tuh jika tidak terjadi gejala heterokedasitas dalam model regresi, maka nilai sig lebih besar dari 0,05. Nah, ini tuh bisa menggunakan metode scatter plot. Jika titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu seperti mengerucut atau menyebar lebar, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Begitupun sebaliknya. Jika titik-titik membentuk pola tertentu, misalnya seperti huruf V atau terbalik, maka terjadi heteroskedasitas. Pada uji heteroskedasitas ini tuh kita bisa melihat di tabel scatter plot. Nah, lihat persebaran titik-titiknya. Pada penelitian ini tuh dapat disimpulkan bahwa hasil uji heteroskedasitasnya itu menunjukkan bahwa grafik scatter plot memiliki titik-titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu horizontal, nilai 0, dan tidak tampak pola-pola tertentu misalnya seperti huruf V atau terbalik. Serta penyebaran titik-titik juga tidak berfokus pada satu area saja, melainkan tersebar merata. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas. Nah, berikut ini tuh cara untuk menge-save olah data di SPSS. Nah, ini kita bisa memilih gimana sih kita mau menge-save-nya. Oke, terima kasih. Sekian saja video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you.